Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardus somad man ismuhu fis samai Ahmad man ismuhu fil ardi Muhammad wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa a'zim ala nuri qulubina Muhammad ala nuri absarina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatima lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin wal muslimat, jamaah majlis Rasulullah perwakilan Hong Kong yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya yang sangat saya muliakan dan sangat saya hormati ayahanda Habibana Nabil Fuad Al-Musawah, yang mana beliau ini sebenarnya juga lagi sakit. Sempat kemarin beliau cerita di malam hari sebelum berangkat beliau dapat kiriman gorengan. Subhanallah, anaknya nggak makan, istrinya nggak makan, tapi beliau yang makan. Ternyata gorengan itu katanya sudah nggak layak lagi dimakan. Setelah beliau makan, subhanallah, lambung beliau sakit, perih. Diantarlah ke ruangan UGD. Kata dokter, ini keracunan, subhanallah. Alhamdulillah, berkat izin Allah, Allah berikan kesehatan afiat. Padahal malamnya itu udah jam 6, subhanallah. Tapi dengan himanya, semangatnya ingin jumpa dengan kalian, Allah mengizinkan beliau hadir dengan kami. Alhamdulillah. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan kebahagiaan dunia wal akhirah, keselamatan dunia wal akhirah. Allah kabulkan hajatnya, mudahkan urusannya. Semoga beliau melanjutkan perjuangan adik beliau majlis Rasulullah, diserahkan di hadapan kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga buat kawan kami perwakilan majlis Rasulullah dari Gorontalo, Sulawesi, Al-Habib Salim Al-Jufri, dan juga perwakilan majlis Rasulullah dari Lampung, Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus. Ini kita datang ini mudah-mudah semua ya. Iya, saya juga kemarin bilang Habib Nabi ya Habib, ini yang hadir jamaahnya ini dari kalangan kaum Adam atau kaum Hawa? Ya, mohon maaf Habib, ini di Hong Kong ini kayaknya kaum Adam udah punah. Subhanallah. Saya bilang, kaum Adamnya kemana? Katanya dititipin di Indonesia. Subhanallah. Saya setengah deg-degan juga. Seumur umur saya biasanya kalau hadir majlis minimal ada laki-laki yang mewakili depan. Ternyata ini ujung semuanya kaum Hawa. Subhanallah.
luar biasa. Mudah-mudahan perjumpaan ini bukan perjumpaan akhir. Perjumpaan akhir nanti di hadapan Rasulullah SAW. Kita sama-sama mendapatkan bagian syafaat Rasulullah SAW. Dan juga tentunya yang sangat saya hormati dan sangat saya rindukan, Khadimul Majlis Rasulullah di negara Hong Kong, ya Bunda Ani dan juga Mbak Fauzia, yang mana selama ini beliau yang merawat kami di sini. Kemarin beliau bertanya, Habib kenapa nggak ikut istrinya? Ya istrinya yang ngurusin Habib selama di Hong Kong. Kan Habib kan baru operasi. Saya bilang, kalau saya bawa istri sama anak, urusannya nanti saya repot bawa kompor sama anak. Iya, saya bilang cukuplah saya repot bawa satu kompor daripada repot bawa istri. Habibana juga begitu. Bilang, Habib kenapa nggak bawa istri? Katanya kalau bawa istri katanya nggak pengen ikut bareng kalau safari dakwah, inginnya rela katanya. Masih aja pengen ikut. Subhanallah. Tetapi yang seger-seger bawa istri semua. Yang sakit malahan nggak bawa istri. Subhanallah. Ya mudah-mudahan semuanya Allah berikan kita kesehatan. Dan juga buat tokoh masyarakat, ya tokoh agama, dan juga semuanya yang hadir, yang mana saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi hormat saya atau takdim saya kepada mereka yang hadir. Alhamdulillah, tempat ini kita mengingat haul almarhum al-maghfurlah Sultanul Qulub Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa yang ke-11 tahun. Yang mana beliau ini subhanallah, di sedikit cerita yang saya dengar dari senior-senior kita, beliau ini setiap tahun bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Yang mana setiap perjumpaan beliau sendiri mengatakan, ya Rasulullah, kapan saya ikut bersamamu ya Rasulullah? Jadi beliau sudah ingin berjumpa dengan Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Isbir ya mungkin, sabar ya mungkin. Maka ketika usianya genap 40 tahun, di akhir hayatnya beliau lagi bermimpi berjumpa Rasulullah. Al-an ya mungkin, sekarang waktunya. Subhanallah. Makanya orang-orang saleh itu kalau meninggal, iya, al-maut hasrun yusilul habib ilal habib. Orang-orang saleh itu meninggalnya jembatan perjumpaan kepada seorang kekasih, kepada sang kekasih. Beda dengan kita. Kalau nyebut orang mati, takut namanya mati. Takut ketemu dengan Israel, muka nakir, lihat kuburan ya Allah kecil, takut. Apalagi kalau kita banyak dosa. Tapi kalau orang-orang saleh, ya, kematian itu hal yang dirindukan. Sebab perjumpaan mereka kepada sang kekasih. Ya mudah-mudahan dengan keberkahan hal ini kita dapat mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada intinya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bahtana bin nabi, ya bahtana bin rasul. Beruntung kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mulai Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, mereka semuanya menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan, ya Allah, ij'alni min ummat Habibak Muhammad. Ya Allah, jadikan kami menjadi umat kekasihmu Nabi Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan permintaannya. Hanya Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah, akan diturunkan nanti akhir zaman.
bersama Imam Mahdi. Tujuannya hanya mendapatkan pengakuan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan pengecualian, kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Adam iri kepada kita. Dia mengatakan, ya Allah, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah huli, ya Allah, Engkau turunkan aku ke muka bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram, minum minuman haram, kadang nyolong, ya, ambil makanan orang tanpa izin. Ya, apalagi kalau Indonesia sih kadang-kadang ada buah itu, ya, mangga, ya. Belum lagi kalau kadang-kadang pergi haji umroh nih kadang-kadang, ya, belum diizin sama yang punya jualan korma, langsung main coba aja. Kadang itu penjualnya teriak, haram ya hajjah, teriak ya. Sebab kebiasaan kita di Indonesia begitu. Kadang ada penjual buah belum diizin sama penjualnya, langsung main coba aja. Kadang rambutan, ya Allah. Iya. Ini Nabi Adam gara-gara makan buah huli aja, Allah turunkan dia ke muka bumi. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ya Allah, gara-gara makan buah huli Engkau turunkan aku ke muka bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad cuma beristighfar kepadamu, mohon ampun kepadamu, Engkau janjikan mereka surga. Ini pengecualian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah huli, Engkau mengambil seluruh pakaianku tanpa sehelai pun yang melekat pada diriku. Ya. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram sampai kenyang, minum minuman haram sampai mabuk. Iya. Pakaiannya masih melekat sama dirinya, belum istighfar. Seandainya kita hidup di zaman Nabi Adam, baru makan satu makanan haram, Allah ambil pakaian kita, malu nggak kita? Kenapa malu manusia? Malu sama Allah. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah huli, Engkau pisahkan aku dengan istriku. Apa istrinya? Hawa. Selama 350 tahun lamanya. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram, minum minuman haram, masih ada istri sampingnya. Benar? Peluk-pelukan, benar? Sekamar, benar? Seandainya kalau kita lahir zaman Nabi Adam, Allah pisahkan kita 350 tahun, tumpahnya tak berulang. Benar gak? Iya. Ini pengecualian. Allah muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku punya dosa di dunia, Engkau tidak akan memberikan pengampunan kepadaku kecuali aku mohon ampun depan Ka'bah, yaitu Mekah. Kalau kita misalkan ya, punya dosa, kita harus berangkat ke Mekah, harus jual sawah ya, jual sapi, jual rumah, iya kan? Umat Muhammad kapanpun, mau di rumah, mau di pasar, mau di dapur, mau di mana? Di jalan, di kendaraan, istighfar kepada Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus segala dosanya. Mudah-mudahan Allah hapus segala dosanya. Amin. Bahkan Rasulullah SAW sabda, "At-taibu minadz dzambi kama
istighfar, walaupun dosanya besarnya segunung Uhud, dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika itu Allah selesai. Ini keuntungan kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaannya Allah. Ya bahkan Nabi, bahkan Nabi Allah Musa. Tahu Nabi Allah Musa nggak? Tahu? Pernah ketemu? Nabi Allah Musa ini ketika dikejar oleh Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun. Ketika itu dia ingin bersemedi kepada Allah, ucapan syukur kepada Allah. Dia titipkan kaumnya kepada saudaranya Nabi Harun. Dia bersemedi ucapan syukur selamat dari kejaran Fir'aun. Setelah itu Nabi Allah Musa keluar melihat kaumnya pada nyembah berhala. Nabi Allah Musa marah ketika itu. Wahai kaumku, apa gerangan yang kalian sembah? Kenapa kalian tidak menyembah Allah? Allah lah yang menyelamatkan kita ketika Fir'aun mengejar kita. Apa jawaban mereka? Wahai Nabi Allah Musa, kami hilang. Ada di sini mana kita? Buat dosa ngomongnya hilang. Ya Allah. Ketika itu Nabi Allah Musa mengangkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, kaumku ya Allah, berikan mereka pengampunan ya Allah. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, saya akan berikan pengampunan kepada mereka, akan menerima taubat mereka dengan satu syarat. Mereka harus membunuh jiwa mereka masing-masing. Tahu nggak di Jepang? Jepang tahu? Sampingnya Tegal. Tahu ya? Jepang ya. Itu di Jepang kalau punya dosa, punya kesalahan, mereka ambil samurai nusuk dengan cara seperti itu. Dengan cara begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa mereka. Bahkan Allah berikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa li qaumi, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi ittikhadikumul ijlah fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum. Ini percakapan Nabi Allah Musa mengatakan kepada kaum, wahai kaumku, kalian ini melampaui batas. Tobatlah kalian kepada Allah dengan membunuh jiwa kalian masing-masing. Inilah jalan yang terbaik sehingga Allah menerima taubat kalian. Ini zaman Nabi Allah Musa. Seandainya taubat seperti ini berlaku zaman sekarang, mungkin manusia punah ya? Punah nggak? Punah. Kadang cincin aja di cincin. Habib ini cincin nih, kalau saya pakai saya selamat dunia akhirat. Subhanallah. Udah sirik aja urusan cincin, belum yang lain. Iya, kita ini banyak kadang-kadang membutuhkan Allah. Iya, seandainya nih berlaku, mungkin manusia udah punah kali. Kadang-kadang jarang tinggal kambing, ayam, kucing, manusianya punah gara-gara tobatnya seperti itu. Makanya Allah muliakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kemuliaan. Pernah suatu waktu, ini sebuah cerita ya, lagi 5 menit. Ada sebuah cerita di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda sakaratul maut. Pemuda ini kerjanya minum khamar, maksiat kepada Allah. Kemudian di akhir hayatnya dia nggak mampu mengucapkan istighfar, apalagi la ilaha illallah.
terkunci lisannya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Para sahabat bingung ketika itu. Kul istighfar, kul la ilaha illallah. Pemuda ini terdiam. Ini keluarga dari Bani Ansar. Para sahabat bingung. Dia cepat-cepat ke rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada satu keluarga dari Bani Ansar, ahli maksiat, udah sakaratul maut. Kita udah bimbing dia untuk beristighfar, mengucapkan kalimat talqin, tapi lisannya tidak mampu ya Rasulullah. Mungkin dengan kehadiranmu ya Rasulullah, mungkin mampu bantu dirinya. Ketika itu Rasulullah bersegera datang. Dia melihat pemuda tersebut, Rasulullah tersenyum. Sampai pemuda itu wafat. Para sahabat, para keluarganya bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan ya Rasulullah? Kita ini sudah sedih menangis. Apakah dia sempat beristighfar? Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, pemuda ini lisannya tidak mampu mengucapkan istighfar, tapi hatinya dihadirkan kepada Allah, mengucapkan istighfar kepada Allah, dan Allah terima permohonan ampunnya sebab dia umat, wahai sahabat. Makanya kemuliaan buat umat Nabi Muhammad. Innallaha la yuqbalu taubat ala al-baghir. Allah tidak akan menerima taubat seseorang sampai nyawanya sampai mana? Tenggorokan. Kalau nyawanya masih di hati, masih hidup, ucap istighfar walaupun lisannya tidak mampu, Allah terima. Iya, tahu Fir'aun enggak? Masalah apa kita? Pernah ketemu? Pernah ke Mesir? Hah? Ini pernah? Mesir tahu? Sampai Hong Kong. Fir'aun ini yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang maha tinggi. Padahal di akhir hayatnya sempat yang mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman apa yang diimani oleh Musa dan Harun. Tetapi dia kaum Nabi Allah Musa, Allah tidak terima taubatnya, Allah tidak terima keimanannya. Seandainya Fir'aun hidup zaman umat Nabi Muhammad, Allah akan terima keimanannya. Makanya kita beruntung gak jadi umat Nabi Muhammad, bersyukur gak jadi umat Nabi Muhammad. Makanya kalau ada nih orang gak kenal Nabi Muhammad, luar biasa. Ini mungkin yang terakhir ya, mungkin yang terakhir ya. Boleh gak cerita yang terakhir? Undang lagi, insya Allah datang. Kayak cuma setengah jam doang sama Habibana. Iya, nanti insya Allah datang lagi, insya Allah. Amin. Ini ada cerita nih. Makanya kalau kita melihat umat Nabi Muhammad di luar misalnya ada berzina, minum khamr, jangan kita menghina mereka. Pun doakan mereka. Semoga Allah berikan hidayah. Jangan sampai dengan cercaan makian kita. Ini nih kadang-kadang, ini khususnya ibu-ibu nih khususnya. Ini memang pas ibu-ibu masalahnya. Ini ada sebuah cerita ya, cerita nih. Sebab Rasulullah ini paling sayang kepada umatnya. Iya. Ada cerita. Bukan zaman sekarang, bukan. Zaman dulu. Ada seorang wanita. Dia ini punya anak, seorang janda. Punya ibu yang sudah tua renta, udah sakitan, di kampung tinggalnya. Dia tinggal di kota. Tahu-tahu dia tinggal di kota, subhanallah, dia keliling nyari pekerjaan halal, gak ketemu. Tahu-tahu ketemunya pekerjaan haram, maaf berzina, PSK. Alhamdulillah. Setiap hari beda-beda orang yang ambil. Kiri kanan ini, kiri kanan tetangga biasa dah, gosip tetangga. Ini bahaya nih. Ini kalau suami kita ngeliat dia bahaya namanya.
kiri, kanan, depan, wala doain enggak? Mencerca iya. Ya Allah, setiap hari begitu. Padahal tetangganya ini kalau waktu sholat, subhanallah, tepat waktu. Iya, zikirnya masya Allah, tilawatul Qur'annya masya Allah. Tapi urusan lisan nih, subhanallah juga. Dicaci, dimaki, tapi tetangganya ini diam, sabar. Ada tetangga kiri kanan nih, mama biasa. Dia sabar. Setelah berapa tahun, seorang wanita ini sakit, jatuh sakit, meninggal. Di dalam rumah nggak ada yang tahu kalau dia meninggal, sebab tetangganya benci luar biasa sama dia. Sampai sehari meninggal, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu ada yang bertamu ke rumahnya, melihat dia meninggal, kaget. Dia panggil sama tetangganya nggak membantu. Biarin aja mampus, mati juga nggak apa-apa. Sebab bahaya suami saya bisa nyantol sama dia. Sebab dia sih bahaya, cantik bahaya. Iya, ya mampus, syukur mampus lah. Gak ada yang ganggu lagi suami kita. Gak ada yang bantu tetangganya. Dipanggil keluarganya dari kampung untuk jemput jenazahnya. Setelah itu, beberapa hari kemudian ada orang saleh yang bermimpi berjumpa dengannya. Melihat wanita ini subhanallah lagi di surga nikmat, makan buah enak. Iya, namanya surga saya belum pernah masuk sih ya. Saya cerita juga. Ikan di kita dibahas. Tahu-tahu orang saleh bertanya, wahai seorang wanita, bukannya kamu dulu ini hidup maaf menjadi wanita penghibur, ahli maksiat, kenapa Allah berikan ganjaran surga dengan penuh dengan kenikmatan? Apa jawaban wanita tersebut? Ya betul, kalau memang itu saya bakal dihadap oleh Allah. Tetapi alhamdulillah saya sabar menghadapi tetangga. Dosa saya diberikan sama tetangga. Amal ibadah tetangga diberikan kepada saya. Gara-gara saya sabar menghadapi tetangga. Makanya Allah berikan ganjaran surga bagi saya. Makanya hati-hati ibu ya. Ya, lisan kita dijaga. Kalau melihat nih saudara kita, doakan mereka. Sebab mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kemuliaan tempat ini dan keluarnya kita dari tempat ini, Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa-dosa. Dosa-dosa yang terdahulu, dosa-dosa yang keluarnya dari tempat ini Allah kabulkan hajat. Allah mudahkan urusan. Allah berikan rezeki yang berkah. Mudah-mudahan perkumpulan ini bukan perkumpulan akhir. Perkumpulan akhir nanti kita sama-sama bergenggaman tangan, berjumpa dengan Habibana Mundir, berjumpa dengan kakeknya Rasulullah SAW. Allahumma man hadai man maqbul, wa tafarruqan nanti tafarruqan maksud. Wala tajal fina wala minna sakhiyan. Rabbi ba'fa'na bi barakatihi. Wa ahlina husna bi hurmatihi. Inna fi tariyatihim wa mu'afati minal bidai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil qabri hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabad dunya wa qina adzabal barzakh.